Kupikir dia cuma bule yang mau dipijat, tapi saat bibirnya nyaris menyentuhku di villa itu, aku sadar, aku sedang dipermainkan antara cinta dan kehancuran. Udara sore itu terasa hangat, seperti biasa di Ubud. Villa Lumbung Putih yang tenang menyatu dengan alam. Di salah satu ruang pijatnya yang beratapkan alang-alang dan berdinding bambu, aku sudah bersiap menyambut klien terakhir hari itu. Namanya Alessandra, turis Australia yang baru 2 minggu menginap di villa. Perempuan berambut pirang keemasan, sorot matanya tajam tapi ada semburat lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Usianya mungkin di awal 30, namun wajahnya menyimpan jejak luka hidup. "Hai, Wira," sapanya lembut. Aku hanya tersenyum, membungkuk sopan. "Selamat sore. Kita mulai, ya?" Ia mengangguk, lalu melepas handuk kecil yang menutupi bahunya. Tubuhnya berbalut kain tipis, aroma lotion lavender mulai memenuhi ruangan. Aku meredupkan lampu, memainkan musik gamelan yang mengalun lembut. Suasana dibuat tenang agar klien rileks. Aku mulai memijat dari pundaknya, perlahan menekan titik-titik yang biasa membuat tubuh tegang. Alessandra memejamkan mata, menarik napas dalam. Tanganmu ajaib, Wira," bisiknya pelan. Aku mengabaikan pujian itu. Sudah biasa. Banyak bule yang terlalu ekspresif saat dipijat. Tugas utamaku hanya satu, membuat mereka nyaman dan sehat. Tapi saat aku mulai menekan bagian punggung bawahnya, tubuhnya tiba-tiba menegang, lalu menggeliat sedikit. "Hah?" desahnya pelan. Aku sedikit terkejut, namun tetap menjaga fokus. Mungkin dia hanya terlalu sensitif. Namun kemudian, tangannya yang tadinya diam di sisi tubuh, perlahan bergerak, dan meraih tanganku. Jantungku berdegup cepat. Tangannya menggenggam jemariku. Lembut tapi menggoda. Suara napasnya terdengar berat. "Wira," bisiknya lirih. "Kalau kamu mau, kita bisa lanjut lebih dari ini." Aku langsung menghentikan pijatan. Menarik tanganku dengan sopan, tapi tegas. "Maaf, saya hanya terapis. Saya tidak bisa." Alex membuka matanya. Sorot matanya tak lagi lelah, tapi berani. "Jangan pura-pura tak tergoda. Tanganku bisa merasakan, kamu tak setenang yang kamu tunjukkan." Aku mundur satu langkah, jantungku makin tidak karuan. "Saya tidak ingin ada salah paham, Nona. Ini hanya pijat profesional." Ia duduk, membetulkan handuknya, lalu tersenyum kecil, seperti tak merasa bersalah. "Kau tahu, Wira, di negaraku, pria sepertimu sudah kutarik ke tempat tidur sejak tadi." Aku diam. Kepalaku panas, bukan karena marah, tapi campur aduk antara malu, kaget, dan bingung. Aku ingin segera keluar dari ruangan itu. "Maaf, saya pamit. Waktu pijatnya sudah selesai." Aku membungkuk dan cepat-cepat meninggalkan ruang itu tanpa menoleh ke belakang. Suara tawanya mengejarku sampai ke lorong. "Kau akan merindukannya, Wira?" Langkahku terasa berat. Tapi aku tak boleh kembali. Aku bukan pria murahan. Pekerjaanku adalah bagian dari warisan budaya. Aku membawa nama baik keluarga, bukan sekadar tangan untuk memuaskan hasrat orang. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Alessandra, suaranya, bahkan sentuhan jemarinya masih tertinggal di kulitku. Aku merasa marah, tapi juga bingung. Apakah ini akan berakhir di situ? Ataukah justru baru dimulai? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sejak malam kemarin. Aku duduk di warung kecil dekat Pura Dalem, memesan kopi Bali pahit tanpa gula. Warung ini memang sering jadi tempatku menenangkan pikiran setelah bekerja. Di sekelilingku, beberapa warga lokal berbincang santai, tapi pikiranku tetap berkecamuk. "Wira," suara nyaring menyapaku dari kejauhan. Aku menoleh dan mendapati Leo, temanku sesama terapis pijat, menghampiri dengan kaos oblong dan sarung. Ia langsung duduk di seberangku. "Kau kenapa? Mukamu kusut kayak belum mandi 3 hari. Canda Leo sambil mengambil gorengan dari piring. Aku hanya menghela napas. "Tadi malam, aku pijat tamu bule di villa. Alessandra."
Ah, yang pirang, yang suka nanya kamu udah punya pacar atau belum itu. Aku mengangguk pelan. Dia melakukan sesuatu. Leo menaikkan alis. Apa maksudmu sesuatu? Jangan-jangan dia. Dia meremas tanganku, bilang dia mau lebih dari sekadar pijat. Leo tertawa pendek, lalu menepuk pundakku. Bro, kau bukan yang pertama. Dia emang suka begitu. Katanya pernah naksir sama Dewa juga waktu Dewa masih kerja di sana. Aku terdiam, menatap gelas kopiku yang mulai mendingin. Dia kesepian, Wira. Tapi bukan berarti kau harus ikut terlibat. Hati-hati, lanjut Leo sambil mengunyah. Aku tahu, tapi rasanya beda. Saat dia bicara, ada sesuatu di matanya. Seperti dia sungguh-sungguh. Leo menggeleng pelan. Itulah masalahnya. Bule-bule seperti itu sering datang ke Bali bukan cuma buat healing, tapi juga buat melarikan diri dari hidup mereka. Kalau kamu terlibat, kamu bisa jadi tempat pelariannya, bukan pasangannya. Aku menunduk. Kata-kata Leo masuk akal, tapi sulit untuk mengabaikan apa yang kurasakan. Bukan hanya karena fisik Alessandra, ada sisi dirinya yang rapuh dan nyata, membuatku ingin melindungi, bukan memanfaatkan. Saat itu ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Alessandra, aku belum bisa tidur sejak semalam. Bisakah kau datang, bukan sebagai terapis, tapi sebagai teman? Aku butuh bicara. Aku menatap layar cukup lama. Jemariku menggantung di atas tombol balas. Aku tahu aku harusnya tidak menjawab. Tapi entah mengapa, aku tak bisa mengabaikannya. Leo mencondongkan tubuh, mencoba mengintip. Dia? Aku mengangguk. Leo menatapku serius. Kalau kau jawab, pastikan hatimu nggak ikut terseret. Karena setelah ini, semua akan makin rumit. Aku memasukkan ponsel ke saku tanpa membalas. Tapi hatiku tak tenang. Malam itu aku gelisah, berjalan bolak-balik di halaman rumah. Aroma dupa dari pura kecil di sudut rumah tercium samar, mengingatkanku pada keseimbangan yang diajarkan leluhur, antara niat dan perbuatan. Namun beberapa menit kemudian, ponselku kembali bergetar. Alessandra, Wira, aku tidak bermaksud merusak apapun. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terlihat. Boleh aku bicara? Hanya 5 menit saja. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Kali ini, tak ada nada menggoda. Hanya luka. Dan entah apa yang membuatku mengetik balasan. Aku, besok pagi, di kafe sebelah pura, jam 8. Setelah itu, aku mengunci ponsel. Tapi jantungku berdebar seperti habis lari jauh. Aku tahu aku sedang berjalan ke arah yang mungkin berbahaya, tapi rasa penasaran itu telah menancap dalam. Alex bukan sekadar klien. Ia sudah menjadi teka-teki, dan mungkin, perlahan, menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Pagi berlalu dengan gelisah. Sejak membalas pesannya semalam, aku tak bisa berhenti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan. Tapi Alessandra tak datang ke kafe, seperti janjinya. Aku menunggu hampir 1 jam. Namun meja di pojok itu tetap kosong. Sore harinya, sebuah pesan masuk. Alessandra, maaf tak bisa datang pagi tadi. Aku menunggu di kolam villa. Kalau kau masih mau dengar ceritaku. Dan disinilah aku sekarang, berdiri di tepi kolam villa Lumbung Putih, saat matahari mulai turun di balik perbukitan. Cahaya oranye memantul di permukaan air. Angin berembus pelan. Semua terasa terlalu tenang, dan anehnya, sedikit rapuh. Alex duduk di tepi kolam dengan gaun putih tipis. Rambutnya digelung asal, dan wajahnya tampak lelah, seperti tak tidur semalaman. Maaf soal tadi pagi, katanya lirih ketika melihatku mendekat. Aku hanya mengangguk. Tak apa, kau bilang ingin bicara. Ia menepuk pelan bagian kasur terapi yang sudah disiapkan di sisi kolam. Aku pikir, mungkin kau tak keberatan memijatku sebentar. Sambil kita bicara. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya duduk di belakangnya. Seperti biasa, aku menghangatkan minyak kelapa,
meneteskannya di punggungnya, lalu mulai memijat perlahan. Awalnya ia diam. Hanya suara desah napasnya yang terdengar. Lalu, suara itu berubah. Sedikit bergetar. Seolah ada sesuatu yang ditahan. "Wira? Kau tahu, aku dulu punya hidup yang terlihat sempurna," katanya. "Suami yang mapan. Rumah besar di pinggiran Sydney. Tapi semua itu kosong." Tanganku berhenti sejenak. "Kenapa?" Ia tertawa miris, lalu mengusap matanya yang mulai basah. "Karena dia tidur dengan adik perempuanku. Selama 1 tahun. Dan semua orang tahu, kecuali aku." Aku tercekat. "Adik kandungmu sendiri?" "Ya," jawabnya pelan. "Dia lebih muda 7 tahun. Cantik, ceria, dan ternyata lebih menarik bagi suamiku daripada aku yang sudah lelah dengan pekerjaan, rumah tangga, dan mencoba punya anak." Aku menelan ludah. Suasana di sekitar kami hening. Bahkan suara gemericik air kolam terasa menyayat telinga. Setelah aku tahu, aku pergi. Kabur ke Bali. Aku pikir di sini aku bisa tenang. Tapi ternyata, rasa itu masih tinggal. Aku tak menjawab. Tanganku tetap bergerak pelan di punggungnya. Tapi kali ini tak lagi seperti terapis. Aku merasa seperti menyentuh luka, bukan kulit. Malam itu, waktu aku bilang aku ingin lebih dari pijat, suaranya melemah. "Aku sedang kacau. Aku bukan ingin tubuhmu, Wira. Aku cuma ingin tahu, apa masih ada orang yang bisa menyentuhku tanpa mengkhianati." Aku menarik napas panjang. Kalimat itu seperti tamparan. Aku bukan orang yang sempurna, Alex. Aku cuma orang desa. Aku juga punya batas. Dia menoleh. Matanya basah, merah, tapi tak ada lagi godaan seperti waktu itu. Yang tersisa hanya luka dan kesepian. "Aku tahu," katanya pelan. "Dan itu kenapa aku ingin kau tetap di sini. Bukan untuk tubuhku. Tapi karena kau membuatku merasa dihargai." Untuk pertama kalinya sejak bekerja sebagai terapis, aku ingin menghentikan sesi itu dan duduk di samping klienku, bukan sebagai terapis, tapi sebagai manusia. Aku mengambil handuk, menutup punggungnya perlahan. "Kau butuh teman, Alex. Bukan pelarian." Ia mengangguk. "Tapi aku tak punya siapa-siapa." Aku menatap matanya. Dan saat itu, perasaanku berubah. Dari sekadar simpati, menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku ingin menjaganya. Bukan karena aku ingin memilikinya. Tapi karena aku tak sanggup membiarkannya jatuh lagi. Sunset makin redup. Tapi malam di depan kami justru baru saja mulai membuka kisahnya. Setelah percakapan sore itu, aku tak langsung pulang. Langit mulai gelap, dan suara guntur terdengar dari kejauhan. Angin membawa aroma hujan, dan benar saja, tak lama kemudian langit pecah. Hujan deras mengguyur Villa Lumbung Putih, membuat jalan tanah di sekitarnya berubah jadi lumpur yang licin. Sinyal ponsel pun mulai tak stabil. Aku terjebak. Alex muncul dari balik pintu kaca villa dengan 2 payung di tangan. Meski sama-sama tahu hujan seperti ini tak bisa ditangkal payung. "Kau nggak akan bisa pulang malam ini," katanya. "Lihat jalan di sana." Ia menunjuk jalan setapak yang mengarah keluar villa, yang kini sudah tertutup genangan air. Aku mengangguk pelan. Sepertinya aku memang harus menunggu reda. "Kenapa tidak sekalian makan malam saja di sini?" tawarnya, senyumnya tampak tulus. "Aku masak sederhana, hanya pasta dan salad. Tapi masih hangat." Aku sempat ragu. Bukan karena makanannya, tapi karena situasi yang terlalu mudah membuat batas menjadi kabur. Namun aku juga tak ingin terlihat kasar setelah percakapan menyentuh hati tadi. "Baiklah." Tapi hanya sampai hujannya reda. Ya. Kami masuk ke ruang makan. Villa itu hangat, pencahayaannya redup, dengan lilin-lilin kecil di atas meja. Musik lembut dari speaker menyatu dengan suara hujan di luar. Di meja makan, 2 piring pasta uapnya masih mengepul. Alessandra menyendokkan makanan ke piringku dengan santai, seolah kami sudah lama saling kenal. "Aku suka hujan," katanya.
Entah kenapa, selalu membuatku merasa diterima. Di Australia, hujan dingin. Tapi di Bali, hangat. Seperti memeluk. Aku tersenyum. Di sini, hujan memang sering dianggap berkah. Tanda alam sedang bicara. Kami makan dalam hening sesekali. Lalu, tanpa diduga, Alex bertanya pelan, "Wira, kau pernah jatuh cinta sama klienmu?" Pertanyaan itu menghentikan gerak garpuku. Aku menatap matanya. Tidak pernah. Tapi kalau seandainya ada satu yang berbeda, satu yang tak hanya datang untuk pijat. Aku menahan napas. Maksudmu siapa? Dia tertawa pelan, lalu berdiri dan berjalan ke jendela yang dipenuhi titik-titik air hujan. Aku tak tahu harus bagaimana. Tapi kau membuatku ingin mempercayai seseorang lagi. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Tak ada niat buruk. Hanya ingin memahami lebih dalam. Saat aku berdiri di sampingnya, ia menoleh dan berkata pelan, "Bolehkah aku memelukmu, Wira?" Aku menunduk sejenak. Hati dan pikiranku tarik-menarik. Tapi sebelum sempat menjawab, dia sudah meraih tanganku, lalu menyentuh pipiku. "Matamu jujur," bisiknya. Dan aku butuh kejujuran itu. Jarak kami sangat dekat. Nafasnya terasa di wajahku. Matanya menatap penuh harap, dan wajahnya perlahan mendekat. Kami nyaris berciuman, hanya tinggal beberapa inci. Namun aku memalingkan wajah. "Maaf," kataku pelan. "Aku tak bisa." Alex menunduk, menarik napas panjang, lalu mengangguk. Aku mengerti. Aku mundur 2 langkah. Aku rasa, aku harus duduk di luar sebentar. Menunggu hujan. "Wira," katanya menahan. "Terima kasih karena menahanku untuk tidak terlalu jauh." "Kau benar. Mungkin aku masih belajar mengendalikan rasa kehilangan." Aku tersenyum tipis. "Kau tak kehilangan apapun, Alex. Kau hanya butuh waktu." Aku duduk di bel-bel kayu di teras villa. Hujan masih turun deras, tapi pikiranku jauh lebih ribut. Aku tak tahu apa yang lebih menakutkan malam ini. Derasnya hujan, atau derasnya perasaanku yang mulai retak oleh perhatian seorang perempuan yang seharusnya hanya klien. Tapi batas itu, yang dulu begitu jelas, sekarang mulai memudar. Dan aku takut, jika suatu hari nanti, aku tak lagi bisa menarik diri. Hujan akhirnya reda menjelang tengah malam. Aku pulang dengan sandal basah, menuntun motor melewati jalan becek yang licin. Ketika sampai di rumah, lampu di beranda masih menyala. Aku heran, karena biasanya ibu sudah tidur sejak jam 9 malam. Pintu rumah terbuka begitu aku mengetuknya. Ibu, atau yang lebih dikenal orang-orang sebagai Madesri, berdiri dengan tatapan tajam. Wajahnya gelap, bukan karena lampu remang, tapi karena amarah yang tertahan. "Kau dari mana, Wira?" Aku meletakkan helm dan menjawab pelan, "Hujan deras, Bu. Jalanan banjir. Aku terjebak di villa." "Terjebak? Atau sengaja tinggal?" Aku tercekat. Suara ibu datar, tapi nadanya dingin dan tajam. Aku menelan ludah. "Aku tidak punya pilihan, Bu. Semua akses tertutup lumpur. Aku hanya menunggu reda." Ibu melipat tangan di dada. "Kau pikir aku tidak tahu? Tadi sore Nyoman datang, katanya dia lihat kau makan malam dengan tamu bule di villa." Aku diam. Tak bisa menyangkal. "Apa yang sedang kau lakukan, Wira?" Tanyanya lagi, kali ini nadanya lebih keras. "Kau lupa siapa dirimu? Kau ini anak dari keluarga Bali. Pijat boleh. Tapi kalau sampai perasaanmu dibawa, itu sudah melanggar garis." Aku mencoba menjelaskan. "Bu, dia tidak seperti yang ibu pikir. Dia bukan." "Bukan apa? Bukan bule yang biasa main-main? Bukan bule yang akan kembali ke negaranya setelah puas merusak hidup orang desa seperti kita?" bentaknya. Aku menunduk. Kata-kata ibu seperti cambuk. Tapi hatiku tak bisa menyangkal bahwa perasaanku pada Alessandra tidak lagi bisa dianggap angin lalu. "Aku tidak main-main, Bu. Dia terluka. Dan aku cuma berusaha ada untuknya." Ibu menatapku tajam.
Kau terlalu lembut, Wira. Itulah kenapa mereka suka padamu. Tapi kelembutan itu akan menghancurkanmu kalau tidak kau kendalikan. Aku mencoba menahan diri, tapi suaraku meninggi. Kenapa semua orang menganggap aku tidak bisa berpikir sendiri? Aku tahu yang aku lakukan, Bu. Ibu terdiam beberapa saat. Lalu dengan suara rendah yang menggigit, ia berkata, "Kalau kau mau bule, jangan pernah pulang ke rumah ini lagi." Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun yang pernah ibu ucapkan. Bu, ini bukan hanya soal perasaan. Ini soal adat. Soal harga diri. Kau anak lelaki Bali, Wira. Bukan pelayan nafsu turis asing. Aku mundur satu langkah. Suasana rumah yang biasanya hangat kini seperti dinding batu yang dingin. Kakekku dulu adalah pemangku adat. Nama keluarga kami dikenal sebagai penjaga tradisi. Aku tahu beban yang ibu tanggung, tapi aku juga punya hati. Kalau begitu, ucapku lirih, biar aku keluar dari rumah ini dulu, supaya ibu tak perlu menanggung malu. Aku berjalan ke kamar, mengemasi barang-barangku dalam diam. Ibu berdiri di ruang tengah, tak memanggil, tak menahan. Hanya mata merahnya yang terus mengikuti langkahku. Malam itu aku meninggalkan rumah, bukan karena ingin, tapi karena aku harus. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, jika cinta membuatku harus kehilangan segalanya, apakah masih layak diperjuangkan? Langkahku membawa tubuh ini ke tempat yang paling membuatku merasa damai, persawahan Ubud. Tepat saat matahari mulai turun perlahan. Hamparan hijau terhampar sejauh mata memandang, udara lembab karena hujan semalam masih menyisakan embun. Langit berubah oranye, burung-burung melintas pelan, dan angin sore membawa aroma tanah basah yang khas. Aku duduk di pinggir gubuk kecil di tengah sawah, tak jauh dari jalur setapak para petani. Disinilah aku sering menyendiri sejak kecil, menenangkan pikiran saat dunia terasa terlalu keras. Tiba-tiba dari kejauhan, langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Alessandra. Dia mengenakan gaun santai berwarna krem, rambutnya dibiarkan tergerai di tiup angin. Begitu melihatku, ia tersenyum kecil, lalu melangkah perlahan menuju tempatku duduk. "Aku dengar dari Leo kau tak lagi tinggal di rumahmu," katanya membuka percakapan. Aku hanya mengangguk. "Ibu tak setuju." "Karena aku?" tanyanya pelan. Aku menatap matanya. "Karena aku dianggap mulai melanggar batas. Dan batas itu mengarah padamu." Alex terdiam. Ia duduk di sampingku, membiarkan kakinya menyentuh rumputan. Matahari terbenam di belakang kami, cahayanya menciptakan siluet wajahnya yang penuh tanya. "Aku bukan gadis baik, Wira," katanya akhirnya. "Aku punya banyak luka, banyak keputusan bodoh. Tapi entah kenapa, saat bersamamu, semua itu jadi tenang." Aku menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk menatap tanah. "Aku bukan pahlawan, Alex. Aku tak butuh pahlawan. Aku cuma butuh seseorang yang jujur dan tetap tinggal." Ia menarik napas panjang. "Aku sudah mengubah tiket kepulanganku. Aku ingin tinggal lebih lama di Bali. Mungkin sebulan. Mungkin lebih lama lagi. Dan aku ingin kita punya waktu bersama." Aku menoleh, menatap wajahnya yang kini terlihat begitu lembut. Tapi di dalam kepalaku, pertarungan batin memuncak. "Alex, ini tak semudah yang kau pikirkan." "Karena adat?" tanyanya. "Karena semuanya," jawabku lirih. "Kau datang dari dunia yang berbeda. Dunia yang bisa berpindah sesuka hati. Aku tidak. Aku tumbuh dengan akar yang dalam. Aku tak bisa mencabutnya begitu saja hanya karena rasa ini." Alex mendekat. "Tapi rasa ini nyata, Wira. Aku tahu kau merasakannya juga." Aku menelan ludah. Tak bisa menjawab. Karena apa yang ia katakan memang benar. "Setiap malam aku memikirkanmu," lanjutnya. "Bukan sebagai terapis, bukan sebagai pria Bali. Tapi sebagai seseorang yang membuatku percaya bahwa aku pantas dicintai, tanpa harus sempurna." Aku menarik napas dalam-dalam, memalingkan wajah, mencoba menjaga jarak yang perlahan memudar.
Tapi hatiku tak lagi setegar dulu. Aku tak tahu harus berkata apa. Alex, katakan saja apa yang kau rasakan. Tanpa adat, tanpa ibu, tanpa rasa takut. Aku diam. Lama. Sampai akhirnya aku berbisik. Aku takut bukan karena cinta ini salah. Tapi karena cinta ini bisa membuatku kehilangan semuanya. Alex memegang tanganku. Dan jika kau kehilangan semuanya, aku akan ada di sini. Menjadi tempatmu kembali. Seketika air mata menumpuk di mataku. Bukan karena sedih. Tapi karena kalimat itu terlalu dalam. Terlalu berani untuk aku percaya begitu saja. Senja pun berubah menjadi senyap. Dan di tengah sawah itu, kami duduk dalam diam, menggenggam perasaan yang belum punya nama, tapi sudah terlalu kuat untuk diredam. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, aku kembali ke villa. Alessandra memintaku datang untuk mengambil salinan pembayaran sesi pijat yang diminta pihak manajemen. Katanya penting untuk administrasi, dan ia bersikeras menyerahkannya sendiri. Aku tahu mungkin seharusnya aku tak datang. Tapi aku ingin menepati janji kecil, sekadar menjaga hubungan kami tetap profesional. Meski kini itu hanya alasan kosong yang tak mampu menutupi kebimbangan hatiku sendiri. Villa tampak sunyi saat aku mengetuk pintu. Tak lama, Alessandra membukakan pintu dengan senyum samar. Ia mengenakan kimono tipis berwarna merah marun. Rambutnya basah seperti baru selesai mandi. Aroma bunga melati menyelimuti udara. "Masuklah," ucapnya lembut. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan diterangi lampu temaram, ada lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan, dan musik lembut mengalun pelan dari pengeras suara. Semua terasa terlalu intim. "Ini bukan sekadar urusan administrasi, bukan?" tanyaku curiga. Alex tersenyum kecil. "Aku hanya ingin kau duduk, makan malam sedikit. Aku masak sendiri malam ini. Kau bahkan belum sempat mencicipi masakanku." "Alex," aku mulai, tapi dia memotong. "Tenang saja. Aku janji, tidak akan ada yang berlebihan malam ini." Aku akhirnya duduk di kursi rotan, mencoba tenang, sementara dia menyajikan 2 piring sup labu yang hangat. Kami makan dalam diam, tapi sorot matanya tak pernah lepas dariku. Mataku justru lebih sibuk mencari alasan untuk segera pulang. Usai makan, Alessandra duduk lebih dekat. "Wira, aku tahu kau masih menahannya. Tapi, bisakah malam ini, kau berhenti melawan?" Aku menatapnya tajam. "Melawan apa?" "Melawan hatimu," bisiknya pelan. "Aku bisa merasakannya. Kau ingin memelukku. Kau ingin aku ada di dekatmu. Tapi kau terlalu takut." Ia mendekat, menyentuh wajahku dengan telapak tangannya. "Kau tak perlu takut, Wira. Aku tak akan menyakitimu." Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Tapi detak jantungku berdebar seperti genderang perang. "Alex, aku bukan seperti yang kau pikirkan." "Lalu seperti apa?" tanyanya, suaranya nyaris putus. "Kau lelaki yang sabar, penyayang, dan tidak menuntut. Aku merasa seperti rumah saat bersamamu." Ia lalu memelukku, erat. Tubuhnya hangat. Tangannya menelusuri punggungku pelan. Dan sebelum aku bisa menghentikannya, bibirnya mulai mendekat ke wajahku. Aku segera menarik diri, berdiri, dan menjauh beberapa langkah. "Cukup," kataku keras, napasku tak beraturan. Alex terpaku. "Kenapa, Wira?" Aku menatapnya, wajahku memerah bukan karena malu, tapi karena marah yang selama ini ku pendam. "Karena aku bukan mainan pelarianmu." Suara itu menggema di dalam ruangan, menembus dinding-dinding tenang villa itu. "Jangan terus tarik aku ke dalam dunia yang tak kau pahami. Ini bukan soal suka. Bukan soal jatuh cinta. Ini soal hidupku, Alex. Nama keluargaku. Kehormatanku. Dan yang paling penting, harga diriku." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak berniat mempermainkanmu. Aku sungguh. Kalau sungguh, kau tak akan terus menyentuhku saat aku jelas-jelas menolak. Kau ingin aku tinggal. Kau ingin aku jatuh,
Tapi setelah itu apa? Saat liburanmu habis? Saat kau kembali ke Sydney? Aku akan ditinggalkan dengan kehancuran yang kau mulai. Alex menutup mulutnya, menahan isak. Aku manusia, Alex. Bukan pelipur laramu. Kau butuh pemulihan, bukan pendamping. Dan aku bukan jalan keluarnya. Aku mengambil helmku yang tadi kutaruh di pojok ruangan, lalu membuka pintu. Alex berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Jangan pergi seperti ini. Aku menoleh sekali, suaraku melemah. Maaf, aku harus menjaga diriku, sebelum semuanya terlambat. Lalu aku melangkah keluar, membiarkan malam menelanku. Angin terasa dingin, jalanan gelap. Tapi dadaku justru terasa lebih panas dari apapun. Di belakangku, aku bisa mendengar tangisnya pecah, seperti seseorang yang benar-benar ditinggalkan. Dan kali ini, bukan karena benci, tapi karena aku tak mampu menyerahkan seluruh hidupku untuk cinta yang belum siap disebut cinta. Aku menghabiskan malam itu sendirian di bel bambu belakang rumah Pak Ketut, tetangga jauh yang membiarkan aku menumpang sementara. Angin malam menggigit tulang, tapi bukan itu yang membuatku sulit tidur. Tangisan Alessandra masih terngiang di telinga. Juga kalimat terakhirku, yang seperti menggugurkan seluruh perasaan yang pernah tumbuh di antara kami. Namun semua itu tak seberapa dibanding kabar yang menyambutku keesokan harinya. Di desa kecil ini, kabar menyebar lebih cepat dari angin. Dan pagi itu, semua orang bicara tentang aku. Wira? Anak Madesri itu. Ya, dia itu. Yang kerja jadi tukang pijat di villa. Katanya bule langganannya sering nginap semalam di sana. Bule perempuan, kan? Masak cuma dipijat. Bisik-bisik itu bukan lagi sekadar desas-desus. Mereka seperti jarum-jarum halus yang menyayat punggungku setiap kali aku lewat. Aku mencoba tak peduli, sampai sore itu aku dipanggil ke Balai Banjar. Di sana, para tetua adat sudah menunggu. Di antaranya ada Pak Gede, pamanku, juga Ketut Arnawa, ketua kelompok pemuda desa yang selama ini sangat kujunjung. Wajah mereka semua tegang. Sunyi saat aku melangkah masuk, hingga akhirnya Pak Gede membuka suara. Wira, kau tahu kenapa kami memanggilmu ke sini? Aku menunduk. Terkait gosip di desa, Pak. Bukan gosip, seru Ketut Arnawa keras. Ini sudah jadi pembicaraan seluruh Banjar. Anak muda Bali tinggal di villa bersama tamu asing. Dan bukan cuma sekali. Kau pikir ini tidak mencoreng nama desa kita? Tidak seperti yang kalian pikir. Jawabku tenang, meski hatiku bergetar. Dia tamu, klien. Dan dia memang sedang dalam masa sulit. Kalau kau cuma memijat, kenapa harus sampai malam? Kenapa harus tinggal di villa? Sahut yang lain, suara terdengar geram. Aku menggenggam jemari sendiri di atas pangkuan. Waktu itu hujan deras, jalanan putus. Aku terjebak. Pak Gede memijit pelipisnya, lalu berkata lirih, Wira, kami tidak ingin menghakimimu. Tapi desa ini punya kehormatan. Adat ini bukan hanya aturan, ini darah kita. Kau tidak bisa mainkan semuanya hanya karena bule itu membuatmu merasa dibutuhkan. Suasana hening. Hanya suara kipas kayu tua berderit. Akhirnya, Ketut Arnawa bersuara lagi. Kami sudah putuskan. Kau tak lagi boleh ikut kegiatan pemuda adat. Semua tugas keagamaan, pengusungan ogoh-ogoh, nyepi, semua dicabut darimu sampai kau memilih. Aku menatapnya, bingung. Memilih? Ya, tegasnya. Antara tetap setia pada adat dan tinggalkan perempuan itu, atau teruskan hubunganmu dan keluar dari komunitas ini. Kau tahu konsekuensinya. Kalau kau pilih dia, jangan pernah lagi jejakkan kaki ke Banjar ini sebagai anak adat. Jantungku serasa dihantam palu. Pak Gede menambahkan dengan nada lebih lembut. Kau bisa pulang. Minta maaf pada ibumu. Putuskan semua hubungan dengan tamu asing itu. Hidupmu masih bisa diperbaiki. Aku berdiri. Tubuhku gemetar menahan campur aduk rasa. Apakah kalian semua percaya gosip lebih dari mengenal aku sendiri? Tak ada yang menjawab. Selama ini aku jaga nama baik desa.
Aku kerja keras, tak pernah buat masalah. Tapi sekali aku dekat dengan orang yang beda, kalian hukum aku seperti ini. Ketut Arnawa mendekat. Karena ini bukan soal beda, Wira. Ini soal pilihan. Kau tidak bisa punya dua dunia. Aku menatap mata mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu memelukku sebagai saudara, kini menatapku seperti racun. Aku menarik napas dalam. Kalau begitu, beri aku waktu. Jangan paksa aku memilih saat hati dan pikiranku masih perang. Pak Gede mengangguk pelan. Kau punya waktu sampai upacara purnama depan. Setelah itu, pilihanmu akan jadi bagian dari takdirmu. Aku keluar dari balai Banjar dengan kepala tertunduk. Langit sudah mulai gelap. Tapi langkahku seperti tanpa arah. Aku bukan anak nakal. Aku bukan pengkhianat adat. Tapi hari ini, aku dijadikan musuh hanya karena memilih untuk merasa. Dan di malam yang sunyi itu, aku tahu tak ada yang lebih sunyi dari dilema antara cinta dan kehormatan. Hari berikutnya, aku pergi ke tempat yang selalu dipilih orang-orang Bali saat hati dan pikirannya tak lagi menemukan jalan. Pura Tirta Empul. Di sanalah, di tengah hawa pagi yang sejuk dan kabut tipis yang turun dari bukit, aku berdiri sendiri. Berbalut kamen putih dan udeng di kepala, aku masuk pelan-pelan ke dalam kompleks pura, melewati gapura ukir yang menjulang dan aroma dupa yang memenuhi udara. Suara gemericik air suci terdengar dari kejauhan, mengalir dari mata air yang dianggap mampu membersihkan lebih dari sekadar tubuh. Langkahku berat, bukan karena tubuhku lelah, tapi karena beban di dada belum juga terangkat, meski aku sudah berdoa, merenung, bahkan menangis diam-diam di bel-bel belakang rumah Pak Ketut. Di pinggir kolam pemandian, aku duduk, menunduk, dan menatap air jernih yang tenang. Adat atau perasaan, desa atau dia, rumah atau kehilangan. Suara air terus mengalir. Orang-orang datang dan pergi, mencelupkan diri di bawah pancuran dengan wajah damai. Tapi aku hanya diam, seperti patung yang tak tahu harus hidup ke arah mana. Aku bangkit perlahan, berjalan ke arah pancuran nomor 5, tempat pembersihan untuk pikiran. Aku menutup mata, membungkuk, dan membiarkan air suci membasahi kepala, wajah, dada, seperti memohon pada alam agar menghapus kebingungan dalam hatiku. Namun sebelum aku melangkah ke pancuran berikutnya, suara lembut menghentikanku. Wira? Aku menoleh. Alessandra. Ia berdiri beberapa meter dariku. Mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa make-up, hanya tersisa mata bengkak yang jujur. Aku tercekat. Kenapa kau di sini? Aku dengar kau kesini dari Leo dan aku butuh bicara. Suaranya pelan, seperti takut mengganggu kesucian tempat ini. Aku diam. Air masih menetes dari rambutku. Suasana di sekeliling kami hening. Hanya suara air dan bisikan doa para pengunjung. Alex berjalan pelan mendekat, berhenti di depanku, tak terlalu dekat. Aku tahu aku banyak salah. Aku terlalu mendesakmu, terlalu terburu-buru dengan perasaanku. Aku tidak menghargai perjuanganmu menjaga batas, dan sekarang aku paham, cinta yang memaksa bukan cinta. Aku menarik napas panjang, menahan semua emosi yang hendak meluap. Tapi kenapa harus datang ke sini, Alex? Ini tempat sakral, bukan tempat untuk bicara soal cinta yang rumit. Karena bagiku, ini juga saatnya aku membersihkan niatku. Jawabnya, aku datang bukan untuk memaksamu kembali. Aku cuma ingin satu kesempatan terakhir, untuk bicara tanpa menyentuhmu, tanpa mendesakmu, hanya dengan kejujuran. Aku menunduk. Lanjutkan. Alex menahan napas sejenak, lalu berkata, aku mencintaimu, Wira. Tapi lebih dari itu, aku menghargaimu. Aku tak ingin kau kehilangan siapapun karena aku. Jadi aku akan pergi dari Bali, kalau memang itu yang terbaik untukmu. Dek. Kalimatnya menghantam lebih keras daripada teriakannya di villa dulu. Aku akan pulang ke Australia minggu depan. Lanjutnya. Tapi kalau kau ingin bicara sebelum itu, apapun bentuknya, aku akan menunggumu satu kali. Di tempat pertama kita bertemu. Di villa.
Setelah itu, aku tak akan pernah ganggu hidupmu lagi. Ia melangkah mundur, tak memaksaku menjawab, tak menangis. Selamat menempuh hidupmu, Wira. Terima kasih, karena pernah menyentuh jiwaku, meski cuma sebentar. Alex berjalan pergi, perlahan, meninggalkan suara langkah di antara lantai batu pura dan irama air yang mengalir. Aku berdiri mematung. Tubuhku dingin. Tapi hatiku lebih dingin lagi. Pura ini sakral, dan katanya airnya mampu membersihkan. Tapi nyatanya, air suci pun belum bisa menyapu satu hal paling gelap dalam diri manusia. Kebingungan antara kehilangan dan mempertahankan. Ternyata, itu adalah luka yang bahkan air suci Tirta Empul pun tak bisa obati. Hari itu, langit Ngurah Rai berwarna kelabu. Matahari tertutup awan, dan angin laut menghembuskan aroma asin yang khas. Aku berdiri di parkiran bandara dengan hati yang belum selesai bicara. Tapi langkah kakiku sudah memutuskan. Aku datang, bukan untuk menahan, tapi untuk melepaskan dengan cara paling terhormat. Di ruang keberangkatan, Alessandra duduk sendirian dengan koper kecil di sampingnya. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya tetap merah, seperti sisa hujan yang tertinggal di pucuk daun. Saat melihatku, ia berdiri perlahan, menatapku lama tanpa berkata apapun. "Aku tidak menyangka kau datang," katanya akhirnya, suara lirih tapi penuh syukur. Aku menunduk sedikit. "Aku bilang padamu, aku bukan orang yang bisa pergi tanpa pamit. Apalagi setelah semua ini." Kami berjalan pelan ke arah gerbang. Suasana bandara sibuk, suara pengumuman silih berganti, tapi antara aku dan dia, dunia seakan diam. Hanya ada langkah kaki, dan kenangan yang menggantung di antara kami. "Bagaimana desa?" tanyanya hati-hati. "Masih sama," jawabku singkat. "Dan mungkin akan tetap begitu." Alex mengangguk pelan. "Dan ibumu?" Aku tersenyum samar. Masih belum bisa menerima. Tapi, aku mulai bisa menerima itu sebagai bagian dari pilihanku. Dia menoleh padaku. "Kau yakin tak mau ikut?" Aku menggeleng. Bukan karena aku tak ingin, tapi karena aku tahu hidup kita berjalan di jalan yang berbeda. Alex terdiam lama. Lalu dengan langkah ringan, ia berdiri lebih dekat, lalu meraih tanganku dan menciumnya. Tangan yang biasanya digunakan untuk memijat orang lain, kini terasa hangat oleh ciuman yang bukan sekadar perpisahan. Tapi pengakuan bahwa sentuhan itu pernah berarti. "Kalau kau di hatiku," bisiknya, "aku tak butuh sentuhan lagi." Aku menahan napas. Mata kami bertemu. Tak ada air mata, hanya tatapan penuh kepasrahan dan penghormatan. "Terima kasih, Wira," lanjutnya. "Karena kau tak hanya menyentuh tubuhku, tapi mengobati sesuatu yang tak pernah disentuh siapapun." Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangannya sejenak sebelum melepasnya, seperti melepas daun kering yang terbawa angin sore. Suara panggilan boarding terdengar. Alex berjalan perlahan, tak menoleh lagi. Tapi aku tahu, sebagian jiwanya tertinggal di sini, seperti separuh jiwaku juga akan selalu mengingatnya. Saat tubuhnya menghilang di balik pintu keberangkatan, aku menarik napas dalam dan membiarkannya keluar perlahan. Bukan karena sesak, tapi karena aku sedang melepaskan. Dan disinilah aku berdiri sekarang. Kembali ke hidupku yang sederhana. Kembali ke desa, ke bel bambu, ke suara air dan wangi dupa. Tapi aku bukan lagi Wira yang kemarin. Aku adalah Wira, yang pernah jatuh hati, pernah tersesat, pernah memilih, dan tetap berdiri, walau dengan luka kecil yang tak bisa dipijat siapapun. Karena cinta, kadang tak harus dimiliki. Cukup dirasakan, cukup dikenang, dan cukup ditinggalkan, di bawah langit Bali.